Bagi teman-teman yang overstay, pengen balik kerja ke Hong Kong menurutmu ya? Ya nggak apa-apa, silahkan dicoba. Tapi hasilnya Belum ada yang cerita sama saya, berarti belum ada hasil. belum ada yang balik. Takut. Ya tak suruh jalan mbak. Mm-mm. Aku selalu ya kalau kalau orang tanya dia punya catatan overstay, dia punya catatan paper, apapun lah pelanggaran administrasi di Hong Kong, Mm-mm. saya selalu cobaan mbak. Mm. Nah kok di penjara apa gak gini ya sama nadepi toh mbak. Mm-mm. Halo, Ya, selamat pagi. Pagi. Miss mau nanya kalau udah overstay di Hong Kong itu kalau proses ke Macau bisa nggak? Overstay di Hong Kong, proses kerja ke Makau apa jalan-jalan? Kerja. Bisa, yang penting sampean selesaikan dulu urusannya yang di Hong Kong. Jadi Aku harus. udah pulang udah setahun. Oh, sudah di Indonesia sekarang. Udah Oh, setahun nanti kan pasporku udah oke mau kena ganti paspor. bisa nggak ada masalah. Hong Kong kan beda negara, kayak gitu kan aturannya kan beda. Undang-undangnya juga beda Bisa ya? sama Makau. Sama Bisa. nggak duwe agent Macau ya? Agent aku nggak ada, mending sampai langsung aja meluncur ke Makau pakai visa turis kayak gitu, terus nanti nyampe sono sampean buahnya agent kan, teman ada nanti biar kalau ada sampean cari-cari apa kayak gitu kan, terus sampean ke agent cari job di sono bisa kayak gitu. Oh, gitu. Minimal gak duit berapa sih? Saakeh-akeh no mbak, sak duwe-duwene digowo kabeh no, aja sampai kurang Kalau pokoknya. kan nggak kayak Hong Kong toh, aku kontrak lah itu nggak bisa ya. Iya, kalau di Makau itu visa turis bisa cari kerja. Kok usak-usak nyapa ta mbak ya? Bisa ada pasar. Oh, jenek pasar. Bakul apa blonjo? Jadi belanja. Jadi langsung meronoknya gue turis ya. Tapi lah perpanjang paspor ini nggak apa-apa langsung gawe. Enggak apa-apa. Duwe nganu ID nih. Enggak apa-apa. Sampean bikin paspor di Indonesia kan cuma EKTP, KK, akte, wis. Semua udah ready yang dulu punya dokumen masih ready. Indonesianya mana tadi? Lampung. Lampung. Oh iya. Sampean bikin paspor, terus habis itu nanti sampean kalau sudah ada paspor, tinggal tiketnya harus PP ya. Tiketnya harus PP. Gitu ya. Kayak gitu, terus habis itu baru sampean meluncur. Kayak gitu. Oh gitu. Tiketnya kira-kira berapa ya? Penerbangan dari mana Sekitar dulu? berapa? Jakarta loh. Saran saya sih jangan lewat Jakarta lah, Jakarta agak ribet. Lah iya. Dari Jakarta. Jangan pakai Jangan, jangan dari Jakarta. Kok malah Dari mana itu? Contoh Medan. Transit dulu. Sampean mending terbang dari Lampung ke Medan. Nah, dari Medan nanti kan ada tiketnya itu sampean beli Medan Malaysia atau Medan Singapura. PP-nya Murah. dari situ. Pulang pergi. Kayak gitu. Jadi sampean pecah-pecah aja. Singapura. Sampean Iya, pecah-pecah iya. yang Singapura Medan nanti kan sampean hangusin. Kayak gitu kan. Nah, nanti pecah lagi, sampean beli lagi dari Singapura baru ke Makau kayak gitu. murah nyari yang Oh. murah. Itu sistemnya lebih murah dan caranya sampean lebih nggak terlalu khawatir kayak gitu. Kalau Jakarta kan internasional, pasti ceknya itu kan detail banget, ketat banget. Mau kemana mau ngapain. Kalau dari Iya, Medan betul. itu kan lumayan agak. Pekanbaru juga boleh, Pekanbaru ya. Pekanbaru kalau ada Pekanbaru Singapura. Nah, Pekanbaru Singapura. Jadi, sampean belinya dari Lampung ke Pekanbaru atau carilah pokoknya Traveloka itu sampean cek-cek aja yang paling murah yang mana kayak gitu kan. Cari gelombang penerbangannya itu yang bisa ke Singapura atau ke Malaysia kayak gitu. Paling murah. Nah, yang paling murah. PP kayak gitu bilang aja. Aku mau jenguk saudaraku, Pak. Dia ada di sana kayak gitu kan. Ini tiketku. Aku di sana cuma seminggu kayak gitu kan. Nah, terus habis itu habis itu sampean beli tiketnya harus PP yang dari Pekanbaru atau dari Medan. Itu sih hanya untuk bilang ke petugas imigrasi aja kalau sampean
visanya turis ke Singapura atau ke Malaysianya kayak gitu. Nah, terus nanti yang dari entah sampean pecahnya itu dari Singapura atau dari Malaysia, terus nanti baru sampean tiketnya lagi kan baru dikeluarin, check in lagi, terus baru terbang ke Makau kayak gitu. Oh, terus kalau mau wis nang Makau wis oleh setahun lak jelajah nang ngono panggara iso ya, Cek? Bisa kalau sampean sudah ada visa Makau, lamkat. Cuma sampean kan masuk Hong Kongnya kan dimasukkan kandang dulu toh. Diinterogasi dulu kan. Karena kan sampean punya catatan rekod overstay kan. Bilang aja, aku kerja di Makau, ini visa aku kerja Makau. Aku ke Hong Kong kepengen jalan-jalan aja, kayak gitu. Aku nanti juga balik lagi ke Makau untuk kerja gitu. Oh, gitu nggak ditahan ya? Ditahan tapi ya dimasukkan kandang, diinterogasi. Interogasi khusus. Nggak sampai suwi, nggak sampai sehari ngono kan nggak? Enggak, yang penting sampai bisa ngomong, bisa menjelaskan kayak gitu. Terkecuali kalau sampai ke Hong Kong bawa narkoba itu baru sampai sehari semalam deportasi gitu, Mbak. Oh iya. Kasih ya, Cek. Siap, Mbak, sama-sama. Ya, makasih, Cek. Bagaimana nanti kelanjutannya selepas sampean sudah bikin paspor, jadwal terbang kasih kabar lah. Kayak Oke, gitu ya. makasih, Cek. Oke, makasih yuk. Bye bye. Teman-teman ya, overstay di Hong Kong. Kalau udah overstay di Hong Kong, masuk Hong Kong itu agak sedikit rawan. Rawannya apa? Pasti interogasi, masuk kandang. Ditanya pasti karena catatan rekodnya itu pernah overstay. Terkecuali kalau teman-teman ada penjamin khusus. Masuk jam 6. Oh. Nggak bisa impossible lah. Tutup lah. Enggak lah. Sini dulu 5 menit. 5 menit. Bojoku, kamu dulu pernah overstay nggak di Hong Kong? 1 hari. 1 hari? Nyapa kok deliver sampai overstay kok 1 hari nggak setahun? 1 hari. 1 hari habis mikir apa meneh setahun. Gak kenal aku tau. Rong kenal aku. Kurung. 1 hari itu lantaran apa? Visaku udah hari ini habis kan. Nah, hari ini aku masuk ke Shenzhen. Shenzhen itu udah tutup. Ya iyalah jam 12 bengi. Jadi dia udah tutup, akhirnya aku balik. Nah, begitu balik kamu overstay. Oke, aku bayar berapa overstay-nya? Overstay 1 hari waktu itu. 100 swidak oh. 100 swidak ya zaman dulu. Visa masih 160. 100 swidak. Tak bayar 100 swidak. Baru sesuk aku metu Shenzhen. Hanya itu 23 bulan 1 hari overstay. Itu di bulan keberapa? Kalau nggak salah itu di 6 atau 7. Berarti masih sisanya masih banyak lah. Masih banyak. Kok 7 sih? Enggak di ke 14. Ke 14. 14 15. Pokoknya 5 bulan separuh perjalanan. Wis lewat separuh perjalanan. Galih telepon. Terus. Marono ya. Wes ngono ae ya teman-teman, bagi teman-teman yang kepengen ya takok overstay takok. Enggak, engko sik. Engko sik sekarang ngomong. Terus bagi teman-teman yang overstay pengen balik kerja ke Hong Kong menurutmu piye? Ya enggak apa-apa, silakan dicoba. Tapi hasilnya? Belum ada yang cerita sama saya. Berarti belum ada hasil. Belum ada yang balik. Takut. Ya tak suruh jajalan, Mbak. Aku selalu ya kalau orang tanya dia punya catatan overstay, dia punya catatan paper, apapun lah pelanggaran administrasi di Hong Kong, saya selalu cobaan, Mbak. Nah kok di penjara apa gak gini ya sampean ngadepi toh, Mbak. Wong yang punya masalah sampean. Tapi selama ini belum ada yang nyoba. Belum ada. Saya nggak tahu sudah ada yang nyoba, tapi belum ada cerita. Oh, tanya-tanya ada. Ada tanya-tanya banyak. Kalau aku ya belum ada yang cerita, aku nggak mau ngomong. Aku nggak mau memberikan informasi palsu. Saya nggak mau. Jadi bukan hanya alamat palsu aja ya, informasi nggak mau yang palsu. Oh iya, saya nggak mau yang palsu. Saya harus sang korban sendiri atau yang menjalani sendiri itu mau cerita ke saya. Sekali lagi mau cerita ke saya. Saya sih kalau cerita, saya minta cerita dari semua teman-teman, saya minta. Ayo cerita apa pengalamanmu itu, even though ya siapapun.
siapapun pasti punya cerita yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi nggak harus yang top, nggak harus yang artis, nggak harus yang sukses, nggak harus yang duitnya akeh. Kalau saya nggak begitu tipe manusianya. Siapapun itu pasti punya nilai yang bisa kita ambil nilai manfaatnya. Nah, jadi dari ceritanya mereka lebih banyak nilai manfaat apa lebih banyak nilai mudorotnya gitu loh. Jadi intinya itu nek banyak nilai mudorot mesti gak koncoan karo aku. Lela apa? Lela apa? Ya aku ngalih loh. Ceritanya mudorot kok. Mudorot itu apa toh? Mudorot itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Gibah. Bukan. Gosip. Bukan gibah, bukan gosip. Pokoknya segala sesuatu yang dia sampaikan tapi benar-benar tidak ada value-nya. Bukan gibah. Ya ngomong kejelekannya orang. Apa itu jenenge? Yo gibah, Mas Bro. Wong wedok iku senengane gibah. Nah, itu urusan Anda. Makane kuwi Aku jenenge gak uga seneng. mudorot. Gibah. Lho yo gibah itu kan gak enek gunane. Ya ora apa-apa lah, omong-omong kelopot. Yo gak lah, enek omongan sing apik, sing bener apa sing bener ae, nek gak ngono yo lucu-lucuan kan. Nah, ngene iki daripada gibah kan mending ngene iki, nah iki enak iki. Golek pahala, Iki guys. bermanfaat iki. Gak bermanfaat, aku golek pahala. Heeh, bener. Bener. Bener iki pahala. Oh, gak Nek gibah. iso sedina ping 5. Ngene. Heeh, nah. Muter-muter. Ini. Nah. Wis. Closingnya? Closingnya ya, kalau Anda bisa mempertahankan status bisa sampean tetap hidup, tetaplah hidup. Bagaimana caranya? Perjuangkan. Tapi kalau nggak bisa dan itu sudah menjadi pilihan teman-teman semuanya, monggo. Saya tidak boleh melarang kan. Kalau Anda bisa mempertahankan status bisa sampean tetap hidup, tetaplah hidup. Bagaimana caranya? Perjuangkan. Tapi kalau nggak bisa dan itu sudah menjadi pilihan teman-teman semuanya, monggo. Saya tidak boleh melarang kan. Kalau Anda bisa mempertahankan status bisa sampean tetap hidup, tetaplah hidup. Bagaimana caranya? Perjuangkan. Tapi kalau nggak bisa dan itu sudah menjadi pilihan teman-teman semuanya, monggo. Saya tidak boleh melarang karena saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Oke, suan sangat dan see you, bye.